semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik keenam yaitu corporation, khususnya tentang organization and stock transaction. Masih bersama saya Rizkan Roshidiana. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih menggunakan referensi buku Accounting 27 Edition dari Warren Reeve Duckhead yang diterbitkan oleh Cengage Learning USA. Learning objektif dari topik kali ini adalah peserta setelah mengikuti topik ini akan bisa mendeskripsikan nature dari corporate form of organization. Selain itu juga mendeskripsikan dua sumber utama dari stockholders equity. Selain itu juga mendeskripsikan dan mengilustrasikan karakteristik dari stock, kemudian class of stock, dan juga bagaimana membuat jurnal pada saat menerbitkan stok itu sendiri. Kita masuk yang pertama, karakteristik dari korporasi. Korporasi adalah legal entity yang terpisah dari pemiliknya. Korporasi bisa menjual kepemilikannya dalam bentuk saham dan ini adalah keuntungan ya bagi korporasi karena dia bisa mengumpulkan banyak sekali modal dari saham tersebut. Nah, stockholder atau shareholders yang memiliki stok ini bisa memperjualbelikan saham yang dia miliki tanpa mengganggu operasional dari korporasi tersebut. Nah, kemudian korporasi yang kemudian sahamnya diperjualbelikan pada market, maka ini disebut dengan public corporation. Sedangkan korporasi yang kemudian tidak dijual secara publik, saham-sahamnya tidak dijual secara publik, maka biasanya kita sebut dengan non-public atau private corporation. Stockholders ini memiliki limited liability ya. Jadi kalau misalnya nanti korporasinya kemudian terlibat dengan kasus hukum misalnya, maka tidak sampai ke kepemilikan pribadi, hanya sampai ke berapa yang kemudian menjadi porsi kepemilikan stockholders tersebut di perusahaan. Nah, stockholders ini juga punya kontrol dalam corporation dengan jalan electing a board of director. Jadi stockholders ini bisa memilih board of director. As a separate entity, maka korporasi ini juga subject to tax. Nah, biasanya memang untuk korporasi ini kelemahannya adalah double taxation ya. Selain dalam entity-nya, kemudian nanti pada penghasilannya juga kena pajak. Nah, untuk yang pertama kali adalah forming a corporation. Bagaimana kemudian kita mendirikan korporasi? Nah, yang langkah pertamanya ini adalah kemudian kita harus file an application of incorporation with the state. Nah, ada biaya-biayanya tentu saja dalam mendirikan korporasi ini. Contohnya misalnya legal fees, taxes, state incorporation fee, license fee, promotional fee, dan lain sebagainya. Nah, untuk semua expenses ini, maka kita akan jurnal ke dalam akun yang namanya organizational expenses dan kita kredit pada cash pada saat kita bayarkan expenses tersebut. Nah, tadi kita juga ingin mengetahui sebenarnya tuh main source dari stockholders equity itu dari mana sih? Nah, yang pertama ini adalah dari stockholders investment yang kita sebut dengan paid in capital. Juga dari reinvested earning. Nah, kita sebutnya dengan return earning atau laba ditahan. Nah, kalau paid in capital ini adalah dari stockholders ya. Dan kita memang akan kemudian mengelompokkannya berdasarkan class of stock-nya. Untuk return earning sendiri, ini asalnya dari kumulatif net income yang tidak didistribusikan dalam bentuk dividen. Nah, net income ini sifatnya menambah laba ditahan. Kalau net loss itu akan mengurangi laba ditahan. Dividen juga mengurangi laba ditahan. Nah, biasanya secara umum saldo normal dari return earning ini adalah kredit ya. Namun ada juga nih yang bersaldo debit, artinya perusahaan tersebut defisit. Nah, saldo dari return earning ini tidak merepresentasikan surplus surplus dari cash atau kas yang kemudian tersisa untuk kemudian bisa dibagikan ke dividen, bukan. Dia tidak menggambarkan hal tersebut. Berbeda ya. Oke, nah ini adalah karakteristik dari saham. Kita bisa lihat yang paling luar authorized stock. Jadi yang diotorisasi itu akan disebutkan dalam charternya perusahaan. Nah, kemudian ada juga yang diterbitkan sama perusahaan. Yang diterbitkan ini yang bisa dibeli ya.
yang bisa dibeli oleh perusahaan. Nah, seringkali yang diterbitkan ini kemudian juga ada yang dibeli kembali dalam bentuk saham treasury ya. Nah, yang dibeli kembali ini kita sebut dengan saham treasury. Jadi yang kemudian saham yang kemudian di-issued tapi kemudian dikurangi dengan saham treasury, maka kita ketemu dengan outstanding stock yang masih ada di tangannya stockholders, ini namanya outstanding stock. Jadi yang paling luas ada authorized stock, kemudian ada issued stock, dan yang masih ada di tangannya para stockholders itu adalah outstanding stock. Shares of stock biasanya di-assign dalam dollar amount kalau di luar negeri ya. Ini biasanya kita sebut dengan par value. Nah, kalau nggak ada parnya atau nilai parnya, maka kita sebut dengan no par stock. Dan untuk stockholders yang kemudian memegang saham dari perusahaan biasanya punya hak ya. Ada beberapa haknya dia. Apa saja haknya? Yang pertama adalah hak untuk memilih ya, right to vote, kemudian juga right to share in distribution of earning. Jadi dia punya hak kemudian mendapatkan atau memperoleh pendapatan. Kemudian juga hak untuk kemudian pada saat ada company yang dia beli ini tadi ternyata dilikuidasi, maka dia punya hak kemudian untuk mendapatkan pembayaran ya dari aset pada saat dilikuidasi. Nah, ini adalah class of stock. Yang pertama itu adalah preferred stockholders yang diutamakan ya. Kemudian baru yang common stockholders. Pemegang saham preferred ya, ini punya biasanya hak yang lebih istimewa daripada pemegang saham yang umum ya. Nah, dia akan mendapatkan dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham umum menerima dividen tersebut. Nah, biasanya ada hak istimewa, ini namanya cumulative preferred stock. Nah, biasanya ini memang sudah disebutkan di awal bahwa pemegang saham preferred akan selalu mendapatkan dividen. Nah, kalau ternyata nggak punya laba gimana di tahun tersebut, maka ada yang namanya kumulatif preferred stock ini, maka dia akan dibayarkan nanti gitu ya, in arrears ya. Masih dihutangkan dulu nih sama perusahaan, dibayarkan di tahun berikutnya. Nah, pada saat menerbitkan stok, bagaimana kemudian jurnalnya? Nah, kita lihat di sini ada perusahaan yang authorized to issue 10,000 shares of $100 preferred stock dan juga 100,000 shares of $20 common stock. Nah, di sini corporation akhirnya issued dari yang 10.000 di-authorize, di-issued sebesar 5.000 lembar saham dari saham preferred dan 50.000 lembar saham dari common stock. Kita lihat di sini kalau diterbitkan pada nilai par, maka cash to preferred stock and common stock nilai. Di sini kalau yang preferred stock ya langsung kalikan saja 5.000 kalikan dengan harganya 100. Kemudian 50.000 dikalikan dengan 20. Kamu di sini. Nah, pada saat kemudian kita menjual saham di atas nilai parnya, maka akan muncul premi. Pada saat kita menjual di bawah nilai parnya, maka akan muncul discount. Nah, bagaimana pada saat premi? Kita akan tuliskan seperti yang ada di sini, ya. Nah, asumsikan bahwa Caldwell Company dia issued 2.000 shares. Nah, ini harganya adalah parnya 50, tapi dijual senilai 55. Nah, maka yang diterima kan bukan hanya 100.000, tapi 110.000. Nah, di sini 10.000-nya kita masukkan pada paid in capital in excess of par untuk preferred stock. Nah, pada saat kemudian kita menerbitkan saham, kadang menerbitkan saham ini bukan hanya kemudian kita mendapatkan kas ya, tapi kita bisa juga terbitkan saham untuk kemudian misalnya membeli tanah ya. Nah, untuk pembelian tanah seperti ini maka kita akan menggunakan fair market value dari tanah tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa ditentukan, maka kita menggunakan fair market value dari stok. Nah, contohnya di sini ada kasus bahwa korporasi dia membeli tanah dengan fair market value yang nggak bisa ditentukan nih. Kemudian akhirnya korporasi menggunakan sahamnya berapa nih fair market value dari saham tersebut. Ternyata yang parnya 10
Ini market price-nya adalah 12, maka muncul di situ paid in capital in excess of par senilai 20.000. Nah, bagaimana kemudian akuntansi untuk no par stock atau yang nggak ada nilai parnya nih, ya. Nah, maka kita akan mendebit kas, kemudian dikredit common stock. Contohnya di sini asumsikan bahwa tanggal 9 Januari Anda korporasi, kemudian yang menerbitkan 10.000 shares no par common stock senilai $40, ya. Dan kemudian di tanggal 27 Juni korporasi kemudian menerbitkan additional 1.000 lembar saham senilai 36. Maka langsung aja ya, cash to common stock senilai 40 dikalikan 10.000 dan pada Juni cash to common stock senilai 36 dikalikan dengan 1.000 lembar saham. Nah, biasanya dalam beberapa negara itu juga punya no par stock dan di negara tersebut biasanya ada value yang bisa di-assign pada lembar saham tersebut sehingga kita bisa tahu nih selisih antara value assign dengan yang ada di marketnya. Contohnya di sini tanggal 9 Januari korporasi menerbitkan 10.000 lembar saham no par common stock. Ini nilainya $40 per share ya. Dan tanggal 27 Juni, corporation dia menerbitkan 1.000 lembar saham pada nilainya 36. Nah, no par stock ini dia di-assign pada stated value senilai 25. Maka dari situ kan ada selisih nih. 25 dijual 40 ya kan. Dan juga yang kedua di tanggal 27 Juni itu 25 parnya. Nah, kemudian dijualnya di $36. Maka ada selisih yang nantinya kita buat jurnalnya cash to common stock and paid in capital in excess of stated value. Kita tinggal hitung saja di sini. Oke, nah itu dia adalah bahasan kita di topik ke-6 kali ini. Sampai bertemu di topik yang ke-7. Terima kasih.